Mau nonton Piala Dunia, kok jadi perang dunia? Berawal dari rencana perjalanan ke Amerika bersama keluarga, Menteri PU Dodi Hanggodo kini berhadapan dengan warga. Klarifikasi datang, polemik berkembang. Dari Piala Dunia merembet ke mutasi ASN di Kementerian PU hingga doxing. Jadi tampaknya Menteri PU Dodi Hanggodo versus everybody. Pertanyaannya sederhana. Dodi Hanggodo ini sedang melawan netizen atau sedang kalah melawan persepsi yang dia bangun sendiri? Kita akan mengulasnya di The Comment kali ini. Bersama Pemret kita sudah ada Pung Purwanto dan juga Wak Pemret Mas Andri. Wah, senyum-senyum saja nih Mas Andri. Agak keras kayaknya. Ini menarik sih ini. Tapi sebelum kita akan berbincang sebenarnya, ya tadi pertanyaan sederhananya, ini sebenarnya Dodi Hanggodo ini melawan netizen atau sedang melawan persepsinya sendiri? Karena setiap apa yang dijawab langsung diserang oleh netizen. Kita lihat yang pertama ya, ada tayangan pertama berikut ini. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Dia lebih penting ke sini gua. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke agama. Itu saya udah berapa kali ke Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemenpu ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini, Kemenpu masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari tayangan tadi kita dapat melihat bahwa setelah gagal ke Amerika, karena pada saat keberangkatan ke Amerika rakyat bertanya-tanya, loh Aceh sendiri gimana nih kok belum selesai kok rehabilitasinya kok sudah berangkat. Akhirnya karena batal ke Amerika, langsung Menteri PU datang ke Aceh untuk meninjau di Bener Meriah gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Sekjen bahwa keluarga berangkat ke Amerika itu menggunakan dana pribadi. Kalau cuma netizen ngulitin lagi nih Mas Bung, Bang Andri. Ternyata di daftar surat perjalanan dinas ada keluarganya, gitu. Namanya masuk. Tapi kalau dibilang dana pribadi kok ada dalam surat perjalanan dinas. Nah ini gimana sebenarnya kalau kita melihatnya, Mas Bung mungkin Mas Bung dulu. Ya sebelum ini kan sebenarnya Menteri PU ini awal-awal mendapatkan simpati lumayan lah. Ya, betul. Karena dia awal-awal mencoba membongkar. Kita sebut istilahnya keren tuh, deep state. Ya kan? betul. Deep state. Artinya ada negara dalam negara lah di situ betul, ya. Betul. Bahwa birokrasi di internal PU itu ada sesuatu yang memang sumber-sumber dari masalah. Ya. Cuman nggak tahu ya, apakah ini kembali ke strategi seorang menteri yang orang luar yang bukan karir datang ke suatu tempat yang lumayan besar ini, kementerian ini kan? Ya, anggarannya cukup besar, perannya sangat strategis ketika zaman Pak Jokowi. Tapi ketika zaman Pak Prabowo dipecah dua, PU dan PR. Perumahan Rakyat. Nah, perubahan pasti terjadi secara struktural, akan banyak mungkin mutasi-mutasi itu mungkin wajar ya, karena harus dibagi ya, sama ketika Menkumham dan apa itu? Menkum dan HAM sekarang. Menkum dan HAM, terus ada IMIPAS juga. Dibagi tiga kan? Dibagi tiga. Nah, itu berarti ada proses yang memang butuh waktu gitu ya, karena birokrasi mungkin memerlukan itu. Nah, cuman kan ada yang smooth, seperti di Kementerian Hukum HAM dan kayaknya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, tapi kenapa di PU jadi persoalan?
Nah, ini problem yang memang harus dikaji lebih jauh. Berarti di situ ada sesuatu yang tidak clear di pembagian dari satu kementerian menjadi dua kementerian itu, gitu ya. Nah, mungkin banyak mutasi, mungkin banyak yang katanya lahan basah dipindah. Sekarang ada refocusing anggaran tidak sebasah dulu. Betul. Ketika zamannya Pak Jokowi yang bahasa Jawanya itu lost doll ya. Pokoknya gas terus gitu, enggak remnya diambil tuh. Nah, itu. Nah, mungkin itu menimbulkan ya ketidakpuasan lah ya di internal mereka. Cuman apa yang opini itu ternyata berbalik gitu. Ketika sepertinya Pak Menteri ini frontal, menghadapinya dengan cara frontal ya. Frontal dan dibuka ke ruang publik. Nah, ini masalah itu. Ini masalah sehingga saling buka aib di depan publik. Betul. Namanya betul. birokrasi, mereka ya udah pasti menguasai di situ. Menteri kan hanya 5 tahun, bahkan nggak ada 5 tahun. Dan bukan pejabat karir Bukan lagi. pejabat karir. Artinya ya mungkin ini pendekatan yang tidak pas atau pendekatan Pak Menteri ini kurang tepat di situ. Nah, dia kan kalau diwawancaranya di satu media malah seolah-olah saya sih sendirian, malah saya diusir. Betul. Ini menteri kok jadi victim gitu loh. Menterinya jadi korban loh. Gimana ini? Mestinya dia yang punya kewenangan tertinggi di situ. Sebagai pembantu presiden dia harus melakukan pengelolaan sesuai dengan visi misi presiden kan. Dan ini kan ramainya jadi bergulirnya jadi makin liar setelah gagal ke Amerika. Nah, itu puncaknya tuh kayaknya ya. Gagal Amerika, kemudian ditudinglah beberapa ASN internal dari berbagai termasuk dari berbagai sekjenan, kemudian dari dirjen tertentu yang diduga mereka yang membocorkan surat tersebut. Akhirnya dimutasi. Jadi rame lah kemudian. Jadi rame dan kemudian loh kok orang yang berkarir bagus kok malah dimutasi. Malah mutasinya nggak tanggung-tanggung lagi ke Indonesia Timur. Yang paling jauh ya. Paling jauh. Gitu. Nah itu gimana kalau Mas Andri ngelihat? Apakah ini memang akhirnya semakin liar karena sikap yang diambil oleh menteri ini dengan memutasi ini atau seperti apa? Benar-benar juga Bang Ika, karena kalau kita lihat ya memang ini kan kasus per kasus sebenarnya kan yang mungkin saja tidak saling berkaitan. Cuman memang akhirnya ada cocok logi. Ketika ada pembatalan pergi ke Amerika, kemudian bocor dulu ya awalnya, bocor dulu dokumennya, terus kemudian pembatalan ke Amerika, terus kemudian dilanjutkan dengan mutasi. Ini akhirnya netizen kan beranggapan, oh jangan-jangan ini nih. Karena tadi di statement yang terakhir dia juga bilang kan bahwa akan dicari nih, ya kan, orang-orang internal yang membocorkan dokumen tersebut, gitu. Nah terus kemudian tidak ada berita lagi selanjutnya, muncul berita tiba-tiba dia memutasi banyak sekali pegawai PU untuk ke daerah-daerah pelosok gitu. Nah sebenarnya kan yang jadi yang jadi concern mungkin berbeda gitu. Saya nggak tahu nih, maksudnya Menteri Dodi ini mungkin berpikir bahwa Indonesia Timur ini butuh orang-orang yang strategis yang memang memahami tentang infrastruktur untuk dibangun infrastruktur di sana, kan bisa juga kayak gitu kan, gitu. Tetapi akhirnya dicocok logika tuh, bisa juga nih, jangan-jangan orang-orang ini nih pengkhianat yang di dalam ini nih, betul. Akhirnya ke sana ya, yang kita lempar aja ke sana gitu. Tapi di dalam satu podcast sebenarnya dia pernah bilang bahwa yang ada di kementerian yang ada di Jakarta itu sebenarnya hanya seperberapanya gitu, nggak sampai 1/10 dari jumlah pegawai ASN Kementerian PU gitu. Dan sebenarnya wajar aja kalau misalnya memang harus ada rotasi dan segala macam gitu. Atau mungkin karyawan-karyawan atau ASN-ASN yang sudah ada di sini terlalu nyaman kan bisa jadi. Terus kemudian dia melakukan cocok logi. Nah itu juga kita juga nggak tahu. Cuman memang momentumnya begitu pas gitu. Momentum yang pas ini yang kemudian akhirnya menjadi bola salju tuh, menggelundung terus kan. Jangan-jangan ada kaitannya nih sama yang kemarin gitu. Jangan-jangan ada nih persoalan-persoalan yang kemarin. Nah kemudian mulai itu dilanjutkan tuh Bang Ike dengan netizen menguliti semuanya tuh, termasuk gaya dia gitu kan, dengan bawahan, gaya hidupnya, terus kemudian istrinya juga kena
gaya tasnya lah, apanya lah, ya itulah flexingnya lah gitu. Ya itu kemudian akhirnya dikuliti tuh gitu. Nah ini juga menarik yang tadi judul kita juga sesuai ya. Iya, betul. Dodi versus everybody itu ya. Dodi versus gitu. everybody. Tapi kan kemudian yang ditangkap oleh publik adalah setiap pengkritik, setiap yang memberikan kritikan itu mengalami doxing. Oke. Ya, mendapatkan doxing. Kita ada materinya ya. Kita simak dulu materi berikut ini. Dodi Hanggodo mengaku tak tahu menahu adanya kasus dugaan doxing data pribadi dosen Fakultas Hukum UGM, Nabila Rizfa Izati, yang mengkritik kebijakan kepemimpinannya di Kementerian PU. Menteri PU tak tahu istilah doxing dan bersumpah tak terlibat. Gue pegiat minta tanggapan aja Pak. Saya ini loh pegiat media sosial, enggak. Gimana saya tahu artikel doxingnya Mbak yang jelasin. Yang ngerti saya gitu-gitu. Saya enggak pernah komentar apa-apa. Enggak, saya bukan pegiat media sosial. Ini doxing ini kosakata baru bagi saya. Enggak Mbak, saya enggak. Demi Allah, demi Rasulullah. Gimana Pak? Ketika mana? Yang mengkritik Bapak, apakah Bapak sana itu gimana Pak? Apakah menerima kritik dari mereka atau seperti Menteri PU ini Dodi mengakui tidak tahu artinya doxing, tapi semua berkaitan. Apakah memang akhirnya membayar orang untuk menguliti orang-orang lain ini, akhirnya itu yang membuat liar. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya kemudian, apakah saat ini Menteri PU ini sedang menjadi korban trial by social media? Karena semua habis-dihabisi, dikuliti oleh everybody gitu ya, dan kemudian dibalas dengan doxing yang dituduhkan lagi-lagi. Setiap ada doxing terhadap ASN PU yang diduga membocorkan ini, diduga dikaitkan dengan Dodi Hanggodo lagi. Apakah memang ini sedang mengalami fase trial by social media nih, Mas Mo? Ya, kemungkinannya bisa jadi benar dia tidak terlibat doxing. Ya, karena katanya ini kan. Katanya dia baru tahu istilah doxing. Betul. Bisa jadi tidak benar. Artinya ada pihak yang berusaha mengatasnamakan, membuat dia seolah-olah jadi pelakunya. Kan gitu kan? Ini artinya ada sesuatu yang memang meng-create agar Pak Dodi ini dibenturkan dengan opini publik. Betul. Yang sangat negatif. Nah, kalau ini sangat berbahaya. Artinya dia sedang menghadapi sesuatu yang tidak terlihat tapi dampaknya fatal. Contoh selain doxing ya, ada satu yang rame, seorang komisaris yang muda itu, dikaitkan katanya ponakannya, gitu kan? Betul. Ini dari mana juntrungannya kita nggak ngerti, dan dia bersumpah-sumpah bahkan sampai taruhan haji pak umroh. Silakan dia bisa buktikan kalau itu nanti akan umroh. Artinya di situ ada sesuatu yang memang harus diberesin secara internal gitu. Sebenarnya kayak apa sih situasinya di internal PU setelah kepemimpinannya Pak Dodi ini? Seperti apa sebenarnya? Jadi mungkin itu fokusnya harus ke situ dulu ya. Apakah benar-benar perlawanan itu sedemikian terbuka sehingga wibawa menteri ini jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Sampai sekarang kan jadi omongan di mana-mana, makanya ini menteri kok dimusuhi anak buahnya sendiri dan dia memusuhi anak buahnya gitu. Karena ada istilah gini, seburuk-buruk pemimpin adalah dibenci rakyatnya dan rakyatnya pun membencinya gitu. Dibenci rakyatnya dan dia membenci rakyatnya gitu. Dia membenci rakyatnya. Dan rakyat membencinya gitu. Itu kondisi yang sangat fatal kalau menurut saya di leadership ya. Atau ini jadi jangan-jangan karena Menteri PU tadi dipecah, PUPR dipecah, kemudian menjadi PR tersendiri kembali ke masa yang sebelumnya ya. PU konsentrasi lagi di masa seperti era Orde Baru gitu ya. Kita melihat apakah dengan masuknya Pak Dodi yang tadinya ingin membongkar, deep state, deep state, jangan-jangan akhirnya ada pejabat-pejabat internal yang fight back, yang merasa dapurnya ini terganggu, dalam tanda petik, dapurnya terganggu. Nah, apakah kalau kita lihat nih, Mas Andri, apakah problem utamanya Pak Dodi ini bukan di substansi kebijakan, atau jangan-jangan
dari cara komunikasinya Bisa yang jadi. membuka tadi langsung akan membongkar semua dapurnya, ini akhirnya. Tapi ini menarik Bang Ika karena Mas Pung ya, karena kita juga pernah belajar dari kasus Menteri Pendidikan Tinggi. Nah, itu ya pernah kan? kena itu. Betul. Satrio Sumantri Bojonegoro, Iya. ya kan? Nah, Pak Satrio ini kan juga sama tuh kasusnya gitu. Artinya cara komunikasi, terus kemudian cara bagaimana dia mengambil peran sebagai seorang menteri di kementerian gitu, itu kan berimbas sangat besar tuh. Nah, kalau kita lihat tadi yang disampaikan Mas Pung, mungkin memang ada pembagian ya Mas ya, ketika pemecahan kementerian menjadi beberapa, jadi dari satu kementerian menjadi beberapa kementerian, ini kan juga akhirnya menimbulkan banyak intrik birokrasi sebenarnya, gitu mau nggak mau ya. Nah, tapi ketika Pak Dodi masuk, ini mirip nih kasusnya sama Pak Satrio nih, gitu. Dan akhirnya di reshuffle tuh. Gitu. Ini harus hati-hati nih. Ini harus hati-hati kan. Mendikti kan akhirnya di reshuffle. Dan ini agak sebenarnya bahaya ya. Diganti Pak Brian tuh kan. Nah, tapi ini juga agak bahaya betul. Kenapa? Karena dia sudah sampai, kalau kita ngomongin komunikasi ya, dia sudah sampai ke dalam tahapnya itu kita sebut cancel culture. Gitu. Jadi ada budaya penolakan. Jadi apapun yang dia sampaikan banyak orang sanksi. Nggak percaya deh gitu, nggak yakin deh gitu, ini pasti salah nih. Nah, itu udah sampai ke tahap itu tuh gitu. Nah, kenapa ya? Karena itu tadi gitu, mungkin gaya komunikasinya yang harus diperbaiki, terus kemudian bagaimana menarik lagi simpati, baik itu ke bawahannya maupun juga ke netizen sebenarnya gitu, menunjukkan bahwa nggak ada etikat jahat loh dari apa yang saya lakukan, tidak ada etikat buruk loh dari apa yang saya perbuat gitu. Nah, kesalahan yang kemarin mungkin ya dia minta maaf bisa, ya kan? Terus kemudian itu mungkin dia juga melihat bahwa itu yang harus diperbaiki, ada kesalahan-kesalahan dan segala macamnya, kedepannya tidak akan seperti itu lagi misalnya. Tapi saat ini dia mengalami cancel culture yang sangat besar di media sosial, dan itu yang bahaya gitu. Kita udah lihat contohnya di Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Kemendikti yang akhirnya di reshuffle tuh menterinya. Nah, ini juga jadi bahaya. Jadi kalau kita lihat tadi ada dari Mas Pung juga nyinggung soal umroh ya. Nanti juga soal ada umroh gitu ya. Untuk meyakinkan bahwa tidak ada kaitannya, ini ponakannya gitu. Kalau Mas Andri tadi juga menyinggung soal cancel culture gitu. Nah, ini kita akan melihat bersama-sama ya Sobat Indo ya. Ada dua tayangan akan berturut-turut kami hadirkan. Yang pertama terkait dengan sayembara umroh oleh pejabat, oleh seorang yang disebut sebagai staf khusus menteri yang kemudian menjabat komisaris di salah satu BUMN karya yang juga ada naungan PU, sama caranya yang diduga Menteri PU ini lupa mungkin salaman dengan pejabat pada saat datang di sebuah daerah, bersalaman dengan orang yang ada di sana. Kita simak dulu.